Mari Bapak, Tuhan persiapkan setiap kami, agar kami bisa berbagi kepada teman-teman kami, lewat kesaksian hidup kami jadi berkat buat orang lain. Kami menguatkan, menghibur, bahkan mendukung saudara-saudara. Terima kasih buat pagi ini ya Tuhan. Berfirmanlah pada kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini yang menjadi firman Tuhan, ya, seperti apa yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pastor Surbakti, bahwa kita bersharing, ya. Hari ini bukan pengajaran, tapi kita bersharing apa yang kita dapat dari firman Tuhan ini. Saya hanya sampaikan nats Alkitab, ya. Adapun nats Alkitab yang menjadi bahan perenungan pada kita pagi hari ini, yaitu dari Mazmur 62, ya. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 9. Ya, Bapak Ibu, saya bacakan, nanti baru kita bersharing. Di sini ada yang hadir. Nanti saya akan minta pendapat dari yang pertama, Ibu Lydia Lalang. Ya, kemudian nanti Ibu Nita Simorangkir, 3 orang saja. Baru Pak Lamsar Silaban, ya, ada 3 orang. Saya bacakan dulu nats ini buat kita. Ya, Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Yang ke-9, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Ya. Baik, kita mau dengar bersama-sama Bu Lydia Lalang bagaimana pengalamannya ataupun apa yang dimengerti dari firman Tuhan ini, ya. Saya percaya kita ini semua yang sudah tergabung ini adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, setiap hari sudah mengikuti Zoom, pasti kita punya kedekatan walaupun nggak sama kedekatan kita. Silakan Bu Lydia Lalang dibuka mic-nya dan juga kameranya. Halo. Bu Lydia Lalang, bisa dengar suara kami? Iya, salam. Ya, silakan Bu. Jadi Mazmur 62 ayat 6 hingga 9. 9 ya. Iya. Pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Ayat ini menggambarkan apa? Diri saya. Saat saya mengalami hati yang gundah, saat saya mengalami pergumulan yang menurut saya seakan-akan tidak mampu. Baik pergumulan dalam pribadi saya terutama, dan juga rumah tangga dengan anak-anak. Saya tidak mampu jika saya berjalan sendiri, tidak punya pegangan. Dan hanya satu-satunya dialah yang mengerti saya. Mungkin bagi orang lain, ngomong apa sih?
kayak tidak masuk akal, tapi itulah dalam kehidupan saya. Orang yang tidak bisa memahami itu memang mungkin ya terlalu lebay, mungkin begitu. Tapi saya, walaupun saya tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan ada di dalam hati saya. Pergumulan demi pergumulan seperti penyakit saya apa ini, sudah 3 tahun saya alami, itu kalau saya tidak mengandalkan Tuhan, mungkin saya sudah menggerutu terus. Mungkin saya sudah, kenapa kok saya? Seperti dalam rumah tangga saya apa? Kenapa sih kok begini? Pasti begitu. Tapi saya belajar taat. Saya tidak menghujat Tuhan. Saya tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan saya mengambil positifnya. Mungkin Tuhan membentuk saya lebih lagi, untuk lebih dekat lagi. Dan Tuhan berharap saya hanya mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena saat saya menghadapi hal-hal yang di luar dugaan saya merasa tenang jika saya mengadu pada Tuhan. Dalam menghadapi kekurangan saya, menghadapi perekonomian, Tuhan itu tepat waktu menolong saya, tidak pernah meninggalkan saya. Bahkan keluarga saya pun Tuhan pelihara dengan caranya. Dalam hal-hal kecil, saya percaya Tuhan menolong kami sekeluarga tepat pada waktunya. Intinya saya belajar taat. Dan saat saya bisa taat, semua kehidupan saya dipulihkan. Kenapa saya bisa bilang saya dipulihkan? Dengan sakit penyakit saya ini, saya masih bisa beraktivitas kemana-mana tanpa kendala. Bahkan di jalan pun tanpa saya sadari itu Tuhan selalu merangkul saya. Terbukti bahwa kenapa saya bilang seperti itu. Saat saya di jalan pun, setelah saya melewati jalan itu, baru mungkin 1 detik atau 1 menit di belakang saya itu terjadi kecelakaan. Bahkan suatu ketika sebelum saya melewati jalan itu, ada suatu kecelakaan juga. Itu bukti penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya, dalam hidup kami sekeluarga. Makanya kenapa saya bilang saya bisa tenang jika saya berkomunikasi, saya ngobrol dengan Tuhan di dalam doa-doa saya. Itu saja bisa saya bagikan Putih pagi ini. Ya, baik. Terima kasih Bu Lydia Lalang. Tetap semangat, tetap kuat dalam Tuhan ya. Ya, haleluya. Silakan sekarang kita dengar dari Ibu Nita Simorangkir. Silakan Bu Nita. Halo Bu Nita. Ya, silakan dibuka mic-nya dan juga kameranya. Pagi semuanya. Halo. Kalau pengalaman aku
Ya. dari ayat ini, eh ya gimana ya, gini, aku ini orang yang penakut sama dokter. Yang namanya urusan dokter, rumah sakit itu paling nggak tertarik gitu loh ya. Jadi sandaranku ya mungkin dari sisi ini ada syukurnya juga ya. Jadi saya mau nggak mau larinya kan ke Tuhan gitu ya. Kalau udah takut banget sama urusan rumah sakit, andalanku cuma Tuhan gitu ya. Dokter dari segala dokter, harapanku gitu. Untuk diri pribadi paling kekeh emang aku untuk urusan dokter. Jadi untuk kayak ya puji Tuhan nggak pernah modelnya yang sakit-sakit. Puji Tuhan sampai 61 ini nggak ada itu yang namanya hobi di rumah sakit, nggak ada ya, puji Tuhan, Tuhan pelihara sampai sehat. Nah kalau anak-anak ya perkembangan anak-anak memang selalu saya bawa ke dokter, tapi saya selalu mengajarkan mereka untuk mengandalkan Tuhan. Akhirnya juga kalau untuk urusan dokter begitu sampai depan rumah sakit akhirnya udah sembuh kadang-kadang gitu ya. Jadi istilahnya kalau ke dokter itu hanya cuman kayak apa ya, judulnya kayak eh, apa ya, pokoknya sampai rumah sakit udah sembuh. Jadi mereka juga mengandalkan dokter itu waktu mereka masih kecil. Begitu mereka sudah besar, otomatis mereka kayaknya lebih apa-apa lebih percaya dokter. Nah, kebalikan nih anak sekarang seperti itu. Asal sedikit baru kayak ada jendolan, itu, oh dokter aja mah gitu kan. Nah, ini baru-baru ini kejadian anakku yang di Jogja. Dia bilang gini dari Jogja, mah benjolannya kayaknya membesar nih mah. Aduh, otakku udah langsung, pikiranku udah, aduh Tuhan, bawaannya ini pasti, aduh kalau nanti tumor, kan dia pernah pemain, jadi dia pernah main taekwondo waktu SMP, pernah terplecok gitu ya. Apakah ini kejadian yang dulu waktu dia masih main taekwondo, baru sekarang kambuhnya, jendolannya gede, aduh semua sakit, kayak ngebayanginnya tuh jaringan ya, udah sakit. Nah kemarin Kamis Jumat datang memang ke Jakarta, terus aku bilang udah kamu minta istirahat sama bosmu biar kita periksa di sini. Akhirnya aku mau ikutin arahnya itu. Cuman aku bilang, aku pernah bersaksi, mama pernah punya jendolan di ketiak ya kak, aku bilang gitu, segede telur. Itu keras, orang tua udah bilang itu pasti tumor, mesti dibelah, mesti diangkat. Tapi mama enggak, karena mama paling takut rumah sakit. Jadi mama setiap hari mau di kamar mandi, mau di tempat tidur, mama tumpang tangan, mama doa terus, doa terus. Tahu sampai sekarang jendolannya itu hilang. SMP kejadian, di SMA udah hilang, aku bilang gitu. Dan tidak timbul-timbul lagi. Coba deh kamu pakai doa, mama bilang gitu. Sudah gitu, aduh ma ini jaringannya begini-begini. Makin lagi. Kalau pangkal paha dioperasi, pasti banyak saraf yang putus, anakku nanti lumpuh, otakku udah benar-benar parah. Sudah gitu, gini deh kak, coba ya beli salep bisul dulu. Gak tahu kemana kepikirannya ke situ. Dan kamu berdoa. Mama minta kamu berdoa, andalin Tuhan. Sudah gitu, ayo mak, bilang ayo. Akhirnya nggak taunya rupa salep bisul yang hitam itu udah ada di Jakarta, nggak tahu ya, aku nggak ketemu gitu, nggak potensi ada salepnya, udah beda gitu. Aduh ini beda ya, gimana ya gitu. Akhirnya dia pakai. Nah minggu dia pulang, Sabtu dia pakai, minggu pulang ke Jogja, sampai Jogja dibilang mak, oh berarti benar bisul. Aku langsung tulis di status, puji Tuhan, syukur ternyata itu bisul. Terus dia gitu, terus dia bilang gini, mama malu-maluin tulis di status. Loh, mana kan nggak nyebut orang. Mama bilang, mama bersyukur. Soalnya apa? Begitu kamu bilang pecah, oh mama tuh langsung terus bersyukur. Aduh Tuhan terima kasih ya, ternyata bisul. Kayaknya bersyukur sampai bangun Senin gitu pagi juga, oh Tuhan terima kasih ya ternyata bisul. Karena ekspektasi mama tuh udah bayanginnya tuh kalau itu harus seperti tumor dan harus diangkat, udah nggak tahu biaya, baik kamu nanti efeknya, baik ini, udah nggak. Sampai hari kemarin pun mama masih bersyukur, sampai pagi ini mama masih bersyukur. Aku bilangin, ih mama begini, memang kecil sih masalahnya, tapi bayangannya mama tuh udah ini gitu loh. Kamu itu pokoknya Tessa harus periksa ke dokter nih, aminkan kalau sudah sembuh, aminkan, percaya 100% bahwa itu yang disembuhkan Tuhan, dan itu memang
Udah gitu dia bilang gini, dia akhirnya dia mulai mengerti, iya ya benar ya Mak. Lain kalau adiknya tuh udah dibilang andalkan Tuhan, langsung dia lari ke Tuhan gitu loh. Sampai mau nunggu bus aja atau mau nunggu kendaraan aja dia langsung ini gitu. Nah, dan memang apa sih ya, begitu dia berdoa, begitu hadir gitu yang apa dia doakan. Cuman ya itu mungkin nggak tahu juga nanti dia membuat goyang kalau satu saat Tuhan nggak jawab tepat, apakah dia ini goyang. Itu aku juga lagi menanamkan supaya jawaban itu nggak tidak selalu ya atau ini bisa tidak juga gitu. Nah, beda kalau kakaknya itu memang ini dua anak ini juga untuk pergumulan andalan. Aku juga agak menanamkannya juga agak susah gitu ya. Yang satu cepat respeknya, yang satu masih agak ragu, tapi kalau diyakin-yakinin terus baru yakin. Jadi di kesimpulannya ini, aku larinya ke Tuhan, daripada dengan pemikirannya yang wah, yang bikin akhirnya kalau di dalam sisi walaupun sekecil apa, tapi kita bisa berlari ke Tuhan. Tertutup mic-nya, Bu. Iya, aku itu aja, Bu Dian. Oke, ya luar biasa. Terima kasih Bu Nita ya. Jadi dengan kedekatan kita dengan Tuhan, ditambah iman yang besar, maka segala yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan ya. Tadi benjolan bisa hilang, bisa sembuh. Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, terima kasih Bu Nita buat kesaksiannya, sangat memberkati. Ya, kemudian masih jam 5 ya. Nanti habis Pak Lamsar, kami mau dengar juga nanti dari Ibu Juhaini ya. Bu Juhaini, natsal kitabnya tadi dari Mazmur. Mazmur berapa tadi nih? 62. 62. Ya, 62 ayat 6 sampai 9 Bu Juhaini ya. Nanti apa yang Ibu mengerti ataupun kesaksian apa yang Ibu dapat dari firman itu. Nah, silakan Pak Lamsar dulu, baru nanti Ibu Juhaini. Silakan Pak Lamsar. Baik, shalom Bapak dan Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, kita kembali menikmati hadirat Tuhan, firman-Nya, bahkan memuji Tuhan pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan apa yang saya nikmati di dalam perkataan Tuhan pagi hari ini. Ya. Isi hati pikiran Tuhan pagi hari ini dalam Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Saya baca lagi biar melekat dalam pikiran kita. Ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah padanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Luar biasa firman ini. Ya. Tadi sampai saya membuat menangis itu firman Tuhan ini di ayat 9 itu. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Jadi Tuhan itu tempat kita bercurah, ya, bercurhat gitu. Jadi apa yang kita artikan di sini? Berarti Tuhan itu teman kita, Tuhan itu solusi. Ya. Saya ada membaca sedikit cerita begini. Suatu ketika ada seorang bapak-bapak, dia berjalan di sawah, terus ada di situ banyak jerami, terus tidak sengaja jamnya jatuh di dalam tumpukan jerami yang cukup banyak tadi itu. Jatuh. Jadi dia berusaha mencari
arlojinya, jamnya gitu ya. Di bawah tumpukan jerami yang banyak itu. Dia cari sampai dengan susah payah, tidak ketemu Bapak Ibu jam arlojinya. Dia cari, tapi suatu ketika ada seorang anak kecil melihat dari kejauhan, bapak-bapak ini mencari jamnya, dia tidak dengan sukarela dia ikut mencari jam tersebut. Terus bapak ini tidak tahu bagaimana caranya si anak kecil ini mendapatkan jam arloji itu. Baru dia tanya. Karena memang ketika si anak ini mencari jamnya itu ketemu. Dia tanya lah, kenapa kamu bisa dapatkan arloji saya? Baru dia ceritakan bahwa dia tidak dengan gegabah mengobrak-abrik jerami tadi, tapi dia duduk tenang, dia coba merenung dengan dia masuk ke dalam keheningan, terus dia memasang kupingnya di mana ada detakan. Jadi ketika tenang dia menemukan. Akhirnya ketika dia tenang, dia dia dekatkan telinganya ke sela-sela jerami tadi itu, maka dia mendengarkan detakan-detakan jam tadi itu, tik, 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 tik. Jadi apa yang terjadi di sini bahwa untuk mendapatkan solusi atau untuk mendapatkan sesuatu atau untuk menyelesaikan pergumulan kita itu kita harus tenang. Kita boleh menemukan solusi dari setiap kita ketika kita hidup tenang. Daud di sini berkata atau bercerita bagaimana pengalaman hidupnya pada saat itu dia bisa menyelesaikan pergumulan jemaatnya bangsa pada saat itu hanya kepada sikap yang tenang. Pergumulan kita saat ini apa? Pergumulan saya belajar. Ya. Hanya dengan tenanglah kita bisa mendapatkan solusi. Ya. Hanya dengan perlindungan kepada Tuhanlah kita duduk tenang dengan Tuhan, kita curhat dengan Tuhan. Bagaimana di ayat 9 tadi. Jadi tadi pagi juga saya sebelum ibadah ini saya duduk, ya kan, sekitar jam 4 tadi saya duduk, udah bangun saya duduk, terus saya tenang, terus saya berbicara dengan Tuhan satu persatu. Itu saya merenung, saya berbicara di dalam hati kepada Tuhan. Memang luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita curhat dengan Tuhan, ayat 9 tadi itu curhat dengan Tuhan, maka perasaan kita akan tenang. Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang meneguhkan kita. Luar biasa Bapak Ibu. Saya kembali tenang, kita kembali dikuatkan, dipulihkan oleh Tuhan dengan firman-Nya ini. Seberapa banyak pergumulan kita Bapak Ibu yang kita hadapi saat ini. Saya yakin kita bertumpuk-tumpuk pergumulan. Ya. Baik pergumulan keluarga kah, pergumulan ekonomi kita kah, pergumulan di dalam pekerjaan kah. Tapi Tuhan berfirman pada pagi hari ini bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kita, tempat curhat kita. Maka seberapapun apa yang kita miliki di dunia ini tidak menjamin Bapak Ibu bahwa kita itu bisa tenang. Tetapi karena kita selalu membuka hubungan dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan. Jadi terima kasih firman yang sangat menguatkan saya. Saya boleh kembali dikuatkan karena saya sudah curhat dengan Tuhan. Ya, jadi terima kasih saudaraku semua. Pagi hari ini kita telah berbicara dengan Tuhan, dengan curhat dengan Tuhan. Mari kita terus semangat.
Dan di akhir daripada kesaksian saya ini, saya berterima kasih kepada koordinator yang memberikan saya uh, tempat saya untuk bicara di sini, menyampaikan apa yang ada dalam hati saya, karena saya belajar. Ya, saya belajar taat, kita belajar dipimpin oleh Tuhan, dan kita belajar rendah diri di hadapan Tuhan. Saya belajar. Jadi itu saja dari saya. Terus nanti saya mohon maaf, saya akan tutup kamera karena saya akan siap-siap mau berangkat perjalanan ke Medan, Bapak Ibu ya. Jadi saya sekarang di Lampung, ini perjalanan saya sekitar 1.500-1.600 kilometer. Jadi mohon didoakan Bapak Ibu biar perjalanan kami lancar sampai ke Medan. Jadi itu saja Bu Tiar, Pak Pastor Surbakti yang bisa sampaikan. Tuhan berkati kita semua.